Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, nggak cukup cuma menggandeng ormas intoleran, bahkan sekarang menggandeng ketua MUI untuk jadi relawan. Rupanya Anies memang sudah kecanduan strategi kampanye ala Pilgub DKI dulu. Ya namanya kecanduan ya, kalau nggak dilaksanakan atau nggak kesampaian, badan bisa pegel-pegel. Apalagi dengar kabar, hasil survei Anies justru makin melorot. Masa yang selalu dia klaim ribuan tiap dia ke daerah, ternyata adalah sebagian besar masa pemburu hadiah yang disediakan oleh Nasdem. Ada lomba jalan sehat, bareng Anies hadiahnya puluhan juta. Ya situasi seperti ini, masyarakat kecil ya pasti hadir lah. Ini sih namanya nyolong kampanye ya. Kok kebiasaan nyolong nggak hilang-hilang ya. Pantesan Bawaslu langsung bereaksi. Ya kemarin Bawaslu meminta semua bakal capres dan partai politik untuk tidak melakukan aktivitas kampanye terselubung atau melakukan kampanye di rumah ibadah. Ini jelas ditujukan ke partai apa dan siapa capresnya. Nasdem dan Anies. Kenapa Bawaslu sampai keluar pernyataan seperti ini? Tujuannya untuk memastikan semua kontestan diperlakukan setara dan terjaganya kondusivitas pelaksanaan pemilu di 2024. Biar adil bro, maksudnya itu. Dan ini juga berlaku buat misalnya menteri yang masih aktif, para pejabat negara, untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan fasilitas jabatannya untuk kepentingan partai politik maupun calon tertentu. Kalau misalnya Johnny Plate sebagai Menko Info, kemarin ikut ngantar Anies kemana-mana, kalau itu menggunakan fasilitas dia sebagai menteri, ya bisa saja bulan depan kena reshuffle. Ya sepakat dengan kata Bawaslu sih, bahwa kegiatan safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis. Sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang. Udah berasa kampanye aja nih Anies dan juga Nasdem ya. Dan anehnya teguran Bawaslu itu malah dilawan oleh tim sesnya Anies bahwa aturan Bawaslu hanya mengikat untuk capres resmi yang telah daftar ke KPU. Nih gua kasih tahu ya Mas ya. Kan lagi musim sepak bola Piala Dunia nih. Jadi Anies itu ibaratnya tuh mencuri start kampanye. Ibaratnya lapangan di stadion lagi dibersihin, penonton juga baru masuk sebagian ke dalam stadion, Anies ini udah ngiring bola ke sana ke sini. Bahkan ibaratnya udah selebrasi, ngelepas jersey, lari ke sana kemari. Untung celananya enggak. Sementara pemain lain tertib, masih di ruang ganti, pemanasan tipis-tipis, ikut briefing sama pelatihnya. Kalau toh ketemu fans, ya masih di luar lapangan. Ini enggak bos. Anies ini ibarat pemain bola, baru kali ini ikutan Piala Dunia. Saking cupunya, saking hebohnya, malah nggak bisa tidur. Pagi-pagi udah bangun, langsung pakai jersey dan langsung masuk ke stadion bareng sponsornya tanpa ikut aturan, main di pinggiran dulu. Lu mau main bola, apa mau jualan air minum? Selamat datang di Oposisi 69 bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi begini ceritanya bos. Bawaslu protes ulah Nasdem dan juga Anies yang nyuri start kampanye. Ini kata nyuri dengan kata Anies, ini kok belakangan akrab banget ya. Ya lebih lanjut, Bawaslu tuh bilang kalau publik telah mengetahui Anies Baswedan merupakan bakal capres yang bakal diusung oleh gabungan partai tertentu. Nah dengan begitu, publik tentu bisa saja memaknai
safari politik itu sebagai kegiatan kampanye untuk meningkatkan elektabilitasnya Anies. Jadi aksi pura-pura nggak tahu kalau itu adalah kampanye yang dilakukan oleh Anies dan timnya, itu seolah-olah kegoblokan akut yang lagi disebar oleh mereka. Apalagi Anies sering bilang di setiap kampanye bahwa dia itu anti menebar visi misi, anti visi misi. Anies lebih senang orang-orang yang hadir di kampanyenya itu melihat jejaknya, karyanya. Jejak yang mana ya Bang? Apakah jejak program-program Jakarta yang nggak jadi kenyataan? Apakah jejak soal jadi menteri cuma hitungan bulan? Apakah jejak nggak hafal lagu Maju Tak Gentar? Atau jejak kata-kata Anda yang menyebutkan baju batik adalah kekeliruan? Atau jejak hitam Anda yang membuat Anda dijuluki sebagai bapak politik identitas? Ya, Anies minta orang-orang untuk melihat jejaknya. Dan tentunya kita semua tahu jejak-jejak tadi sangat tidak pantas untuk dipertontonkan atau bahkan dipasarkan dengan cara mencuri kampanye. Soal politik identitas itu bukan jejak yang pantas dibanggakan, bos. Soal politik identitas itu bukan jejak yang layak diduplikasi. Soal politik identitas itu seharusnya memalukan, bos. Malulah. Ini mah bangga. Ya tentunya Bawaslu cuma bisa menghimbau dan paling jauh memperingatkan ke Anies dan juga Nasdem. Karena memang Anies belum resmi bisa ikut pemilu. Apalagi ketika Anies ketika di Aceh kemarin menggunakan lingkungan masjid untuk urusan mendukung capres. Ini udah makin jelas kemana arahnya. Anies diduga akan kembali menggunakan strategi Pilgub DKI untuk syahwat dan ambisi politiknya. Yaitu tadi, kecanduan politik identitas. Apalagi ketika Ketua MUI DKI, namanya Munahar Muhtar, menjadi perbincangan menarik di Jakartmaya karena menjadi relawan pemenangan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ketua MUI Jakarta, bos. Ia Munahar itu diketahui menjadi Ketua Dewan Pembina Barisan Pecinta dan Relawan Anies Baswedan. Kalau disingkat, Baperan. Bagus amat singkatannya ya. Waduh. Ya gimana nggak jadi relawan Anies? Apalagi kalau dikaitkan dengan dana hibah 10 miliar yang diterima MUI DKI tiap tahun saat Anies masih berstatus gubernur DKI. Bahasa dong bos. Ingat, nggak ada makan kuaci yang gratis. Gila kan 10 miliar per tahun. Atau rata-rata 750 juta per bulan. Orang model seperti ini suruh jadi relawannya Nenek Gayung juga jalan. 750 juta per bulan. Ya, kelakuan Ketua MUI Jakarta, Munahar Muhtar yang memilih menjadi relawan Anies, ini memang menarik buat dikupas. Meski nggak ada aturan yang melarang dukungan ini, tapi memang sebaiknya Munahar Muhtar mundur lebih dulu dari jabatannya sebagai Ketua MUI DKI lah. Ada duit negara buat MUI DKI, bos. Harusnya ya netral kalau urusan politik. Ini yang saya maksud bahwa Anies kecanduan strategi kampanye ala Pilgub DKI. Yang juga sama-sama pinjam nama MUI dulu itu. Masih ingat gak? Sama-sama meminjam nama MUI untuk menghabisi Ahok dulu. Masih ingat fatwa MUI yang menyebutkan bahwa Ahok menista agama? Lalu berujung demo Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, GNPF MUI. Ingat gak? Ibarat kata, Anies itu menang mudah sebagai gubernur Jakarta saat itu. Ya cara-caranya seperti ini awalnya. Tidak mungkin Munahar itu bakal diperhitungkan sebagai relawan Anies. Kalau bukan karena Ketua MUI DKI. Siapa antum? Ya kalau mau jadi tim relawan, mau jadi tim sukses ya mundur dulu lah dari Ketua MUI. Atau memang rakyat bisa melihat ada rasa kebijaksanaan, ada rasa keadilan di situ. Kalau mundur dari Ketua MUI ini bisa melindungi Munahar tadi, Pak Munahar itu dari polemik maupun dari perdebatan yang bakal terjadi. Tapi ya siapa yang mau meninggalkan dapur ngebulnya? Ya sekarang kita sebagai rakyat jelata kudu cerdas melihat hiruk pikuk kelakuan politisi di luar sana. Begitu memikat dengan rakyat cuma ketika menjelang kampanye. Begitu terkesan nasionalis dan idealis, tapi ternyata itu topeng. Cuman topeng.
Saya suka dengan kalimat Naomi Klein, seorang wanita, penulis dan aktivis sosial dari Kanada, yang bilang begini, demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, itu adalah hak untuk hidup bermartabat. Kita punya hak untuk hidup bermartabat, teman-teman. Jauhi politik sara, jauhi politik yang membodohi rakyat. Kita harus membuat politik ini bermartabat. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.